Kang Hendra mungkin satu-satu Kang. Menyampaikan kepada rekan-rekan kaitan dengan UMSK Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten yang pada awalnya memang sudah mulai proses yang berliku dan panjang, terus termasuk dengan Bogor juga, dan terakhir Karawang. Ingin saya sampaikan bahwa Kabupaten Bekasi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan tuntutan dari serikat adalah tadi disampaikan adalah mencabut diktum ketiga keempat ya Pak ya, dan juga tentang masa berlaku SK tersebut. Ini ranah hukum untuk bisa menyampaikan, dan secara teknis memang kondisi kita itu sebetulnya dalam hal ini dalam proses teknis administrasi baik semua dokumen yang ada bahwa ada dua hal yang memang harus kita garis bawahi, tentunya terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tentunya harus kita putuskan di Dewan Pengawas Provinsi Jawa Barat, yang tentunya di situ ada unsur serikat dan apindonya, dan memang itu ada dokumen-dokumen yang pada prinsipnya ada kekurangan-kekurangan yang sebetulnya sudah kita anulir lah, tidak dimasalahkan gitu. Karena kalau memang dipermasalahkan akan terjadi deadlock sebetulnya. Karena satu hal memang kekurangan dokumen tentang karena UMSK itu yang pertama yang disampaikan adanya kesepakatan dan kajian sektor dan juga terhadap nilainya itu. Ada beberapa KBLI yang memang ada kekurangan-kekurangan, dan tentunya kita secara arif dan bijaksana untuk mensikapi semua kekurangan itu, jangan sampai terjadi ketidakpastian hukum di lapangan tentunya terkait dengan penentuan upah UMSK. Itu yang terjadi, dan sehingga pada prinsipnya ketika itu ada sebagian memang dari unsur yang kalau memang terjadi seperti itu, apakah tidak ada salah, misalkan diktum bagi yang bergulir di rapat Dewan Pengupahan, lalu selanjutnya itu dituangkan juga untuk menjadi rekomendasi kepada Biro Hukum. Lalu terjadi kaitan dengan Kabupaten Bogor, memang mohon maaf ada kesalahan dalam penyantuman angka yang 3 KBL itu, dan itu mungkin atas kelalaian kami. Tentunya juga seizin Pak Bu Karo dan juga Pak Kadis juga kita akan berupaya untuk memperbaiki sesuai dengan mekanisme yang ada, tentunya juga arahan yang akan disampaikan. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan Karawang. Karawang memang terakhir pada saat itu bulan Oktober menyampaikan, dan memang terjadi pada prinsipnya Karawang beberapa hal yang kita kembalikan, kita perbaiki terus menerus. Karena apa? Kita sudah undang Dewan Pengupahan Kabupaten Karawangnya untuk kira-kira kita duduk bersama dan kita dengar pendapat. Dan lagi-lagi memang klasik Pak Jinto bahwa semua itu ada saja yang tidak sepakat dengan serikat dengan apindonya begitu. Dan saya juga maklum karena tadi sampaikan tidak mungkin air dengan api itu nggak hiji gitu kan biasanya. Tapi yang tugas pemerintah adalah memberikan jalan tengah gitu kan terhadap kondisi yang terjadi, sehingga juga tadi saya sampaikan di daerah itu ada kepastian hukum dan ada kepastian untuk menentukan besaran upah, karena tentu saja tadi sampaikan bahwa itu juga menyangkut dengan hayat hidup orang banyak seperti itu. Di Karawang ternyata memang tidak semuanya ada kesepakatan sektor, jadi yang disampaikan contoh kemarin saya minta kepada Jinto itu ada 12 ya contoh dan 17 perusahaan yang dijadikan sebagai bahan untuk membahas di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi.
dan itu juga disampaikan oleh Pak Agus pada saat itu, dan kita setujui, dan kemudian mungkin ada hal yang memang harus dibetulkan, sehingga di ujung dari pihak Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa rekomendasi itu ada 20 ya Pak Jinto ya, 20 KBLI gitu kan, sehingga itu sesuai dengan yang disampaikan rekomendasi oleh Kabupaten Karawang, seperti itu sesuai dengan apa yang ada, dan itu tuntutan yang disampaikan oleh Karawang. Namun hal yang yang mendasar tentunya kita juga perlu mendapatkan fatwa dari kementerian, karena ada sebagian memang ada yang tidak lengkap dalam persyaratan kesepakatan, dokumen persyaratan kesepakatannya, sehingga untuk mengeneralisir itu supaya ada kepastian kita untuk menetapkan, maka kita membuat surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada saat itu pertama disampaikan oleh Pak Gubernur melalui suratnya, yang tadi juga menyampaikan tentang sektor asosiasi sektor, dan juga karena 20 hari setelah itu belum ada jawaban, karena kita juga deadline oleh teman-teman juga ada kepastian, maka selanjutnya menyusul surat Pak Kadis kaitan dengan surat Pak Gubernur itu disampaikan juga, dan seperti dilihat pada kemarin tanggal 23 itu diterima suratnya dan dibahas di Dewan Pengupahan, dan tentunya saja Dewan Pengupahan itu melakukan pembahasan pada hari kemarin, hari Jumat, untuk melakukan semacam rapat pembahasan secara keseluruhan, dari mulai UMSK yang disampaikan Bekasi, Bogor, dan juga Karawang, sampai juga terakhir dengan revisi yang diajukan oleh rekan-rekan kita dari Kota Bogor, dari Kota Cianjur, dan Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Itu yang kami terima sebetulnya. Lalu kesimpulan dari hasil rapat Dewan Pengupahan terhadap kondisi ini adalah, pertama, kita juga harus berpikir manakala pada saat nanti juga bagaimana kalau memang tidak ada kemampuan, karena dalam mohon maaf, mohon saya dikoreksi, ke depan itu tidak ada mekanisme penangguhan seperti itu. Maka disarankan juga untuk disampaikan berdasarkan surat edaran perlindungan ketenagakerjaan dalam kolom nomor 2 diktum keempat sampaikan, dan juga terakhir jawaban atas dari kementerian yang memang menolak untuk karena tidak ada sektor untuk tahun ke depan, karena tidak adanya UMSK. Mungkin itu secara globalnya saya sampaikan, dan itu juga tertuang dalam kesimpulan yang disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan hari Jumat. Dan kemudian kita sampaikan, kebetulan pada saat itu juga teman-teman dari Ketua Serikat Pekerja Provinsi Jawa Barat juga menunggu setelah rapat Dewan Pengupahan, dan saya sampaikan hasil itu kepada teman-teman apa saja yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, dan saya sampaikan bahwa kesimpulan akhirnya adalah menyerahkan segala keputusan itu kepada pemerintah Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan tentunya dia dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bu Karo, juga Pak Kadis. Demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Karawang, mangga Pak. Yang direvisi itu ya. Diktum. Kalau ya diktum sama keseluruhan kan, ya. Belum ditetapkan. Kalau yang diktum saya setuju dibagikan, tidak ada. Alhamdulillah. Tapi ini kita gantung biro hukum nanti. Bapak setuju, ini setuju Pak. Mungkin Bapak setuju, Ibu tuh setuju. Betul. Pak Guru ya. biro hukum tinggal nulis Pak. Tapi kita juga mengingat di dalam pada saat pandemi ini pasti nanti banyak masalah.
Apa-apa. Mari kita sama-sama lah kita ya nanti. Masalah kita berjuang bareng. Ya, jadi bapak-bapak Penting juga nggak buruh, pekerja ada di belakang Bapak. Iya. Betul nggak? Kalau Pak Kades jadi gubernur kayak tanpa ya Pak. Amin. Untuk Kerawang, ya saya juga sama. Silakan untuk kajian hukumnya bagaimana gitu ya. Intinya saya setuju saja. Nah, apa saya kepentingan saya kan harus bagus ya. Betul. Timnya itu Pak Kades. Cuman saya ya tadi kepentingan saya nanti kalau ada terjadi di belakang hari Urusan saya sama Pak Kades atau udah. didangunya catat. Catat kali Pak Kades. Oh, tuh. Oh. Bagaimana dengan yang nggak mampu nanti? Tidak ada penangguhan, maksud saya begini. Tidak ada komunikasi Pak. Ya itu. Saya kembali ke kesepakatan lagi Pak di teknik. Betul. Betul, kesepakatan. Nanti kita ambil kesepakatan, tapi saya ingin nanti fair. Saya minta yang namanya akan publik. Oke? Setuju? Jadi memang kalau dulu kadang-kadang pengusaha terbohong gitu ya, ngebohong. Jadi itu dipercaya kan selesai. Tapi kondisi sekarang arek-areknya mau dipercaya. Angkutan publik Pak. Bakatnya Pak Bintanya? Soalnya saya kasihan saya teman-teman saya pengawas itu hidup dia gitu. Nah kalau nanti didukung oleh teman-teman di sini, pengawas saya aman. Ya? Itu bukan. Kira-kira biar tenang ke teman-teman, ini paling lambat keluar SK UMSK dan revisi itu kapan Bu, biar kita juga langsung rapat di internal masing-masing Bu. Ya kalau diminta kapan ditandatangani kan Pak Gubernur yang tanda tangan. Yang bisa kami janjikan adalah saat ini juga kami akan buat. Alhamdulillah. Hidup baru. Pak Kades pada hujan ya. Tetapnya. Enggak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya titip sebetulnya semua itu adalah ranahnya di kabupaten kota. Jadi tolong ke depan teman-teman solidkan dulu kabupaten kota kan Polri itu. Betul ya? Termasuk juga Cianjur, bukan kita. Ya, jadi kita awasi sama-sama ke depan kita solidkan gitu ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua juga sehat dan dunia usaha kita terus bisa pulih kembali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tadi kan sudah melaksanakan audensi nih. Baik, Bagaimana? akhirnya yang kita tunggu-tunggu dari jam 10 ya, kemudian tadi dilaksanakan sekitar setengah 12 dan melalui penjelasan dan tanya jawab dari daerah masing-masing, yaitu tentang UMSK Bogor, kemudian Bekasi dan Kota Bekasi serta Karawang, ditambah lagi dengan UMK Cianjur, Tasik dan beberapa daerah lain. Jadi ada 8 permasalahan, 4 diantaranya UMSK, 4 diantaranya UMK. Akhirnya tadi sudah dapat jawaban untuk UMK, 4 kabupaten kota yang bermasalah tersebut itu sudah clear akan direvisi dan sesuai dengan rekomendasi dari kabupaten kota tersebut. Kemudian untuk UMSK tadi secara terinci satu persatu. Untuk Bogor memang kekeliruan dari DPPROK, jadi akan diperbaiki. Kemudian untuk Bekasi dan Kota Bekasi tadi Pak Kadis sudah menyampaikan itu pun akan direvisi. Kemudian untuk Karawang yang belum di SK-kan itu mengikuti apa yang sudah direkomendasikan dari Bupati dan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang. Jadi tadi mereka berjanji akan secepatnya dibuat SK maupun revisinya, dan kita akan menunggu setidak-tidaknya masih di minggu ini untuk penandatanganan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Bagaimana Bang kalau misalkan tidak terjadi terbit UMSK itu? Langkah-langkah? Kita dari DPW ataupun dari DPD itu tetap akan mengontrol setiap harinya, baik itu ke Dewan Pengupahan Provinsi maupun ke Gubernur Jawa Barat sendiri. Jadi kita akan terus memantau hari demi hari agar UMSK dan UMK segera di SK-kan dan direvisi pada minggu-minggu ini. Berarti terkait dengan masalah aksi di tanggal 1-2 ke BPP bagaimana?
Ya, kita akan menunggu rapat DPW dan DPD Jawa Barat. Nanti kita akan mengikuti instruksi dari para pimpinan di Jawa Barat. Baik Bang, terima kasih atas wawancaranya.